Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah untuk pertemuan ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan mata pelajaran akidah akhlak. Insyaallah kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Yaitu untuk materi yang sekarang kita akan bersama-sama membahas tentang keutamaan berbakti kepada orang tua dan dalil naqli menghormati guru. Sebelum kita mulai proses pelajaran ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya dicek dulu kehadirannya. Ayo Delir, Agung, Alwi, Nazwan, Faris, Mumtazah, Ayu, Nopi, Adinda, Rini. Alhamdulillah ya untuk sekarang kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Berdiri silakan. Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Asr bersama-sama dengan penuh semangat ya. Dengan 3 kita mulai 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan pembacaan surah Al-Asr itu menambah semangat kita untuk belajar. Silakan untuk duduk kembali. Bahwa maksud orang yang tidak akan merugi di antaranya adalah orang yang beriman. Yang kedua adalah orang yang selalu berwasiat tentang masalah kebenaran dan masalah sabar. Ya, itu menjadikan sebuah pedoman bagi kita. Untuk selanjutnya, ada yang masih tahu pelajaran yang telah kita pelajari minggu yang lalu? Ya. Tentang apa? Dalil perintah naqli berbakti kepada orang tua. Kemudian ada berbakti kepada orang tua. Dalil naqli berbakti kepada orang tua itu kemudian apa? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil kita beribadah kepada Allah, kemudian selanjutnya berbakti kepada orang tua. Kemudian juga membahas tentang adab kepada orang tua. Salah satunya apa? Menghormati orang tua. Kemudian berbakti kepada orang tua. Kemudian tidak berkata kasar kepada orang tua. Itu salah satu apa? Adab ya kepada orang tua yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian selanjutnya kita akan bersama-sama melanjutkan ya materi, yaitu tentang keutamaan berbakti kepada orang tua dan dalil naqli menghormati orang tua. Keutamaan untuk berbakti kepada orang tua, kemudian selanjutnya dalil naqli kepada menghormati kepada guru. Nah, untuk keutamaan kepada orang tua, ada yang tahu? Keutamaan berbakti kepada orang tua itu apa saja? Mendapat ridha Allah ya. Ketika seseorang berbakti kepada orang tua, keutamaannya adalah mendapatkan ridha Allah sesuai dengan sabda Rasulullah, yaitu ridha Allah di ridha walidain masuk ke lahi disurtil. Kemudian apa lagi? Mendapat adilnya gimana?
akan masuk surga. Ya, jadi keutamaan seseorang berbakti kepada orang tua selain tadi ya yang dikatakan yaitu akan mendapatkan surga di Allah Subhanahu wa taala. Selain mendapatkan ridho juga akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada surga. Ada lagi akan dipanjangkan umurnya ya. Keutamaan ketika kita berbakti kepada orang tua adalah akan dipanjangkan umur ya. Dipanjangkan umurnya itu berarti bagaimana supaya kita selalu tetap berbakti kepada orang tua, karena keutamaan berbakti kepada orang tua itu sangat apa? Sangat banyak ya, sangat banyak. Ketika kita mampu berbakti kepada orang tua, kita pun akan mendapatkan keutamaan khusus kebahagiaan di dunia dan nanti adalah kebahagiaan di mana? Di akhirat ya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan membahas yang materi yang tadi keutamaan berbakti kepada orang tua, kemudian yang nanti terhadap guru. Nah, di sini ada kompetensi inti ya. Di sini salah satunya adalah menghayati pengamalkan ajaran agama sebenarnya. Yang kedua adalah memberikan perilaku hidup disiplin tanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual. Yang keempat adalah mengolah, menelan, menyajikan dalam mana konflik ya yang harus dilakukan oleh peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah kompetensi dasar ya yang harus dicapai. Yang pertama apa? Menghayati pemulihan bakti kepada dan itu sebagai mereka dan usaha. Yang kedua kemudian yang ketiga indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama meyakini kemuliaan berbakti kepada orang tua dan guru sebagai perintah agama Islam. Yang kedua membiasakan sikap patuh dan santun kepada orang tua dan guru dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kelima adalah setelah melihat video keutamaan berbakti kepada orang tua, siswa dapat mempresentasikan, dipresentasikan oleh Anda keutamaan berbakti kepada orang tua. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah setelah berdiskusi dan menghormati guru, siswa dapat melafalkan taklil menghormati guru dengan benar. Itu beberapa tujuan ya yang harus dicapai dalam proses pelajaran kali ini. Yang selanjutnya adalah mengamati videonya. Ini ada gambar ya, gambar kerja yang harus Anda lakukan kerjaan. Di sini sesuai yang kemarin sudah dibentuk, silakan untuk kelompok 1 ya, Aidir, Agung dan Taufik silakan. Kemudian selanjutnya kelompok yang kedua yaitu Nazwa, Faris, Mumtazah dan Ayu silakan. Di kelompok 3 di sana ya. Untuk kelompok 3-nya adalah Novi, Adinda dan Dini silakan ya. Ini dengan kelompok Anda. Nanti di sana ada mengamati gambar, kemudian ada mengamati video, kemudian selanjutnya membaca rangkuman tentang keutamaan berbakti kepada orang tua, dan selanjutnya adalah dalil tentang maafkan aku telah menyakiti perasaanmu selama ini. Tidak apa-apa, itu baik-baik saja kok. Itu baik banget, aku malah berhak kepada ibu. Maafkan aku. Tidak apa-apa, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada dalil makruhnya.
kita menghormati guru. Di sini silakan dibaca, setelah dibaca dipahami, lalu tuangkan di sana. Ya. Nanti setelah selesai hasil analisis pengolahan data dan merumuskan kembali, kemudian setelah itu silakan untuk dipresentasikan dulu ketiga seperti biasa, menyampaikan hasil analisis, mengamati ya, mengamati video, kemudian mengamati gambar, kemudian membaca teman tentang keutamaan berbakti kepada orang tua, kemudian kita ambil untuk menghormati ibu. Dibaca itu tentang secara berulang-ulang supaya pas. Sudah selesai semuanya sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah, kelompok 1 sudah? Sudah ya. Siap untuk masing-masing kelompok ya, untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi Anda dari mengamati, tadi kan mulai mengamati video, kemudian mengamati gambar yang ada di lembar kerja beserta ini ya, setelah dikasihkan kepada Anda ya, untuk diskusi, kemudian juga di sana Anda membaca salinan ataupun membaca rangkuman tentang dalil dan keutamaan sebagai kepada orang tua, kemudian nanti ada sesuatu yang dituangkan di lembar kerja tersebut. Bahkan untuk mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri untuk presentasi ke depan dari hasil pengolahan data. Siapa yang mau duluan untuk presentasi? Kelompok 3 siap ya, silakan untuk kelompok 3. Untuk yang lainnya dengarkan dan kasih tepuk tangan ya untuk kelompok 3 yang akan presentasi. Silakan. Yang lainnya dengarkan, silakan masing-masing kelompok yang mau bertanya, minimal satu bertanya silakan bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk surga, 5 utama dari memudahkan
kemudian tentang beliau tentang bagaimana supaya kita menghormati guru. Silakan. Orang yang berhak kepada orang tua. Hanya bagaimana sih saat bagi orang yang durhaka kepada orang tua? Orang yang berkata kepada orang tua akan dimasukkan ke dalam neraka dan diazab oleh Ya, terima kasih. Ada lagi enggak? Udah? Ya udah. Silakan untuk ditutup ya presentasinya. sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan ya untuk yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua dan juga terakhir untuk menghormati ibu. Ya, silakan. Yang pertama adalah Allah, agar ridho orang tua dan juga dalam orang tua. Kita akan masuk surga kalau berbakti diadakan rezeki dan kepanjangan umur. Berbakti kepada orang tua lebih utama daripada dunia di jalan Allah. Ya, silakan. Ya. Bagaimana cara kita menghormati guru? Bagaimana cara kita menghormati guru? Dan kita ngobrol saat menjelaskan. Salah satunya adalah tadi tidak ngobrol ketika guru sedang menjelaskan. Terus ada lagi? Mendengarkan nasihat guru. Cara menghormati guru itu dengan mendengarkan nasihat-nasihat guru. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang keutamaan berbuat baik kepada orang. Jadi kemarin satu keutamaan berbakti kepada orang tua, satu didapatkan panjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mendapatkan ridho Allah. Tiga, mendapatkan surganya Allah. Empat, dilimpahkan rezekinya. Ya, ayo silakan. Bagaimana sikap kita jika kedua orang tua kita sudah meninggal? Bagaimana sikap kita ketika orang tua kita sudah meninggal? Mendoakan menziarahi makamnya dan tidak lupa untuk selalu berbuat baik karena kita kan tidak mau orang tua kita kecewa di sana. Berbuat baik atau tidak melakukan dosa, tidak banyak melakukan dosa. Ya, silakan. Yang dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua yang sudah hadir. Ya, sudah luar biasa. Anda telah berhasil. Bagaimana cara Anda berada dalam diskusi, mengumpulkan materi, mengumpulkan informasi, kemudian Anda bersama-sama tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Kemudian selanjutnya adalah tentang tadi beliau nakli, ya, menghormati guru. Ini adalah setara dengan jihad. Ya. Berarti dipandang sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berpahala hijrah. Bagaimana hijrahnya Rasulullah SAW dari mana? Dari kota Mekah ke Madinah, itu perjuangan yang sangat besar. Maka pahalanya pun apa? Disetarakan dengan orang yang melakukan hijrah. Kemudian selanjutnya adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah. Kan kemarin dijelaskan ketika seseorang mampu berbakti kepada orang tua, maka ridho Allah pun disandarkan kepada orang tua. Makanya itu jalan ketika kita ingin mendapatkan cinta Allah adalah dengan kita berbakti kepada orang tua Allah. Karena dijelaskan tadi tentang masalah orang di minggu yang lalu itu tentang bahwa Allah memerintah untuk beribadah kepada Allah, juga untuk beribadah kepada orang tua,
itu dengan apa? Berbuat baik pada orang tua. Coba bacakan kembali dalil nakli menghormati guru bersama-sama. Nah itu ya, dalil nakli tentang apa? Tentang menghormati kedua orang tua. Yang pertama adalah orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua. Siapa saja, mau ayah, mau ibu, mau kakak, orang yang penting umurnya lebih tua daripada kita. Nah kalau kita misalkan tidak menghormati mereka, berarti kita tidak termasuk siapa? Golongan Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya wayarham sohirona. Kemudian selanjutnya adalah orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda. Jadi kata Rasulullah, tidak termasuk golonganku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda. Itu bukan dari golonganku. Siapa yang harus kita sayangi? Ya, orang yang lebih muda. Siapa? Adik kita. Sayang kita kepada adik kita contohnya dengan apa? Apa? Tidak apa? Memberitahu bila salah. Itu kan sayang. Ya ketika adik kita melakukan kesalahan, kemudian kita memberitahukan, oh dia itu salah. Kemudian kita luruskan. Itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada adik kita. Kemudian apa? Tidak memarahi. Tidak memarahi. Contoh ketika berbuat kesalahan bukan apa? Bukan dimarahi, tapi apa? Dinasehati. Itu bentuk apa? Kasih sayang kita. Jadi ketika ada yang berbuat salah, yang harus kita lakukan bukan marah. Marah itu bukan solusi, ya, bukan solusi, tapi akan mendatangkan masalah kembali, bahkan akan bertambah masalah ketika seseorang marah ketika melihat sesuatu yang tidak baik. Apa yang harus kita lakukan adalah menasehati. Dengan apa? Dengan tutur kata yang baik. Nah itu ya beberapa materi tentang keutamaan berbakti kepada orang tua dan dalil nakli menghormati guru. Sekali lagi dalil nakli tentang menghormati guru, baca bersama-sama. Coba bacakan Nadita, coba baca yang keras ya, ini ke depan. Laisa minna man lam yujilla kabirona wa yarham saghirona wa ya'rif li alimina. Artinya? Artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Hadis riwayat Ahmad. Coba dibaca turunkan silakan. Yang tadi. Artinya hormatilah para guru dan ulama. Terus lanjutkan dari ini. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Lanjutkan silakan untuk melapalkan silakan. Dasar tentang dalil. Silakan. Kita buat kesimpulan bersama-sama bahwa apa yang kita pelajari dari apa, dari tadi yang pertama adalah keutamaan berbakti kepada orang tua, yang kedua adalah dalil nanti tentang menghormati guru. Ya, dan kedua disimpulkan bahwa keutamaan kepada orang tua itu sangat banyak. Salah satunya adalah mendapatkan tiket untuk masuk surga, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diluaskan rezekinya, akan dipanjangkan umurnya, merupakan akan diberikan pahala seperti orang yang berjihad, ya, orang yang berjihad
berjihad. Nah itu beberapa keutamaan daripada apa? Berbakti kepada orang tua. Kemudian dalil Nabi yang tadi dijelaskan bahwa kata Rasulullah SAW, bukan termasuk golonganku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda dan tidak memandang dan memperhatikan siapa? Orang yang berilmu itu bukan termasuk daripada golongan Rasulullah. Kemudian dikuatkan akrimu al-ulama, muliakanlah atau hormatilah para guru dan ulama. Itu menjadikan sebuah dasar bagaimana supaya kita senantiasa menghormati guru. Ya. Kemudian selanjutnya di sini juga ada pengetahuannya. Silakan tulis sesuai dengan kondisi keadaan masing-masing. Silakan untuk mengumpulkan hasil pekerjaan Anda. Saya ada, silakan. Silakan dikumpulkan ya. Mana isi kalian? Sudah. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin, ya, terima kasih Anda telah melaksanakan evaluasi untuk kegiatan hari ini. Sekali lagi untuk sekarang mungkin alhamdulillah sudah dilaksanakan secara baik dan maksimal. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang adab kepada guru dan keutamaan beradab kepada guru. Dan itu ya beberapa materi yang insya Allah untuk minggu depan kita akan berbahas bersama-sama. Untuk sekarang ada cari materinya untuk nanti pembahasan lebih jelasnya nanti bersama-sama dulu ya. Untuk pertama sekarang kita tutup kegiatan ini dengan pengucapan hamdalah bersama-sama.